warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar yang dirahmati Allah, senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya untuk kita semua. Salawat dan salam marilah kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Artinya adalah jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Jadi hadis ini adalah mengisahkan, menyampaikan kepada kita, hendaklah kita harus menjauhi 7 perkara yang membinasakan. Apakah itu yang membinasakan tersebut? Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua adalah as-sihru, atau kita kenal dengan sihir. Dan yang kedua adalah wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Yang berikutnya adalah wa aklur riba, memakan riba. Dan yang kelima wa aklul malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Kemudian wa tawalli yaumaz zahaf, lari, kabur dari medan peperangan. Dan yang terakhir wa qasful muhsanatil mu'minat al-ghafilat, menuduh wanita muslimah yang menjaga dirinya dengan menuduh mereka ini berzina. Ini adalah 7 perkara yang dapat membinasakan seseorang. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini bukanlah hanya sebagai terkait 7 perkara saja yang membinasakan, akan tetapi masih banyak lagi perkara-perkara yang bisa membinasakan. Di riwayat lain, di hadis lain juga disebutkan seperti zina, mencuri, juga termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Cuman di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 7. Ini adalah contoh kecil saja dari perkara-perkara yang membinasakan. Jamaah dirahmati Allah, sekarang kita masuk kepada 7 perkara yang membinasakan ini, yaitu asyirku. Artinya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik ini termasuk perkara yang sangat penting, yang sangat urgent bagi setiap muslim. Karena syirik ini bisa menghantarkan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu definisi dari syirik ini? Sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan, syirik itu adalah an taj'alallah niddan, engkau menjadikan kepada Allah itu tandingan. Itu namanya syirik. Wa huwa khalaqak, dan sedangkan Allah itu telah menciptakan engkau. Ini adalah definisi dari syirik, menjadikan
tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mengenal banyak syirik itu ada dua jenis. Yang pertama adalah asyirku al-akbar, syirik besar. Yang kedua adalah asyirku al-asghar, syirik kecil. Apa saja yang termasuk dari syirik kecil itu? Bisa ar-riya. Kalau kita kenal dengan namanya riya, memperlihatkan amalan kepada manusia. Yang kedua adalah as-sum'ah, ingin diperdengarkan. Yang ketiga adalah termasuk an-nifaq, itu bagian dari syirik al-asghar. Mungkin semua kita paham, mengertilah tentang perkara-perkara syirik tersebut. Yang kedua, perkara yang binasakan itu adalah as-sihru, yaitu sihir. Apa definisi sihir itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Definisi sihir itu adalah secara bahasa itu artinya bermakna yaitu sarfu syai'in an suratihi wa haqiqatihi, yaitu memalingkan sesuatu dari bentuknya atau dari gambarannya. Ini namanya definisi sihir secara bahasa, atau bahasa singkatnya adalah sihir itu adalah sesuatu perkara yang membuat seseorang itu berkhayal, sebagaimana yang kita tahu di dalam Al-Quran ketika Fir'aun memerintahkan para penyihir Fir'aun. Kemudian penyihir Fir'aun ini merubah tali mereka itu menjadi ular. Ini adalah termasuk sihir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah mendefinisikan sihir itu apa definisinya. Sihir itu kata beliau yaitu sesuatu yang namanya ar-ruqa atau azaim. Apa arti ar-ruqa dan azaim? Yaitu sebuah bacaan-bacaan, seperti misalnya membaca mantra, itu termasuk kategori sihir. Kemudian ada lagi namanya uqad, yaitu buhul, itu termasuk kategori sihir. Kemudian apa efek dari sihir ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yaitu sihir ini memberikan efek kepada badan atau tubuh kita, dan juga bisa memberikan efek kepada hati kita. Inilah efek dari sihir tersebut. Dan juga sihir ini bisa membuat seseorang itu sakit dan bahkan bisa membunuh. Kemudian sihir ini juga bisa memisahkan di antara pasangan suami istri. Ini adalah definisi sihir menurut Al-Imam Ibnu Qudamah, yaitu sesuatu yang dibaca, yang diikat atau buhul, atau yang bisa memberikan dampak. Dampaknya adalah memisahkan antara suami istri, dan juga dampaknya bisa membuat orang sakit dan bisa membunuh. Ini adalah sihir. Sedangkan sihir tersebut adalah bisa kita katakan syai'un lutfun wa khafi, sesuatu yang tidak terlihat, itu namanya sihir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla itu. Demikianlah yang bisa dapat disampaikan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya mungkin kita akan lanjut kepada yang tersisa dari nomor 3 sampai yang ke-7 dari perkara-perkara yang dibinasakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.